Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di samping saya malam hari ini adalah Sania Velova. Apa kabar Sania? Baik. Terima kasih sudah hadir di menembus mata batin. Ya, kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak sih? ada beberapa, Gimana tapi ceritanya? yang paling berkesan itu adalah pada saat saya tidur dan itu dicekik leher saya dan sampai tidak bisa nafas oleh makhluk gaib yang saya rasa itu seperti nenek-nenek dan wujudnya asap, dan pada saat itu terlepaslah dari leher itu, dia berbentuk asap dan keluar dari lubang pintu bawah. Sebentar, ini mimpi atau benar-benar Nyata, karena saya dalam keadaan sadar dan itu dibuka selimut saya. Kalau tidur kan selimutnya sampai kepala. Itu ditarik dari bawah dan dia datang ke depan muka saya dan dia mencekik dan tidak bisa saya bernafas. Akhirnya dia melepaskan sendiri dan saya melihat dengan benar bahwa itu seperti asap yang keluar langsung dari lubang pintu bawah. Itu kamu ngelihat wujudnya, wajahnya, mukanya? Seperti asap aja, tapi itu dia punya suara seperti gitu, seperti nenek-nenek. Itu serem banget. Setelah keluar Setelah keluar itu udah merinding banget dan saya cuma bisa nangis doang waktu itu. cuma sekali itu aja? Sekali itu aja. Nggak pernah kejadian lagi? Kejadian dicekek atau secara langsung megang itu cuma itu aja satu. Mudah-mudahan sih nggak pernah kejadian lagi. Jangan ya, sampai. Sania. Iya. Oke, baik. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang Iya, pertama. Baik. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku pernah dibawa ke alam gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Jamal. Selamat malam Mas Jamal. Selamat malam Mas Bayu. Apa yang mau Mas Jamal ceritakan? Begini Mas Bayu, saya waktu kecil sering main di kober. Kober? Kober bahasa Betawi itu kuburan. Oh, oke. Sering main di kuburan, main layangan, main apa di kober. Di kuburan. Ada pohon besar, pohon gede di kober itu. Itu orang-orang pada taruh sajen di situ. Sajennya ada makanan, dari yang enak, dari kue, sampai pokoknya banyak deh. Temen-temen saya awalnya ngeliatin doang. Kira-kira itu umur 12 deh ya, 12 tahun. Kelas 5 deh, udah kelas 6. Udah gedean. Saya liatin, pada makanin. Saya ngikutin makanin. Iya, makanin sajen. Kalau orang udah habis taruh, orangnya pergi, saya ikut makanin. Oke. Nah, terus tiap hari tuh begitu. Satu hari saya belakangan ketinggalan. Jadi udah mau maghrib, yang lain udah pada pergi, saya belakangan. Saya comot tuh ada satu kayak ikan deh gitu, saya makan. Tahu-tahu saya dipeluk, sosoknya kakek-kakek. Waduh, pokoknya saya begitu dipeluk, tahu-tahu nggak tahu ada di mana itu tempat. Waduh, kayak taman bunga dah. Maksudnya? Alamnya nggak pernah saya kenalin gitu, alamnya. Oke. Jadi alamnya itu apa ya, kayak taman buah campur aduk sama taman bunga, indah. Itu masih dipeluk tuh? Iya, jadi begitu dipeluk, tiba-tiba saya berada di taman itu. Banyak anak-anak, model-model teman saya banyak di situ. Ada teman-teman Mas Bukan Jamal? temen yang biasa di situ ya, bukan. Jadi nggak saya kenal. Oh. Pada main di situ, saya liatin atu-atu ada Tapi bentuknya makan. manusia sama seperti Mas Jamal kan? Iya, waktu itu begitu. Terus? Saya makanin buah, makanin apa aja ada deh. Pokoknya apa aja ada gitu. Nah, ada satu kolam di situ, ada anak-anak juga pada ikut mandi deh gitu ya. Jadi bentuknya kolam deh gitu. Pada masuk, saya tarik-tarik, saya kagak mau. Saya nggak mau masuk. Begitu saya ditarik, saya begitu berontak,
Nah, tahu-tahu saya timbul lagi di pohon yang tadi gede itu, yang tempat naruh sajen. Gitu. Nah, itu hitungannya rupanya udah 5 jam, Mas. 5 jam Udah di 5 bawah jam saya pohon situ. hilang. Oh, hilang. Jadi hilang. Jadi saya tuh hilang 5 jam itu. Jadi keluarga saya pada nyariin, muter udah nyari di situ, di Kober itu muter. Begitu Mas Jamal balik dan nyadar ada di bawah pohon itu, Iya. Mas Jamal kondisinya lagi ngapain? Gimana? Ya, tahu-tahu begitu tadi uang di taman itu, yang di taman itu kan saya lepas dari pegangan anak itu. Nah, balik di pohon gede itu, saya tahu-tahu udah dipeluk lagi udah sama orang tua saya. Saya bingung. Dalam kondisi baik-baik aja. Baik, tapi begitu pulang saya menggigil. Campur dingin, campur panas, campur aduk, sakit sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan, panas, dibawa kemana aja, dari mulai dokter. Wah, pokoknya rumah sakit, sampai orang pinter, semua ngobatin. Baik-baiknya baik sih, panasnya baik. Cuman begitu kelarnya baik nih, sehat gitu. sembuh. Ngelihat keluar, saya kaget. Saya baru mendingan nih ngelihat keluar nih malam. Waduh, apa aja gelantungan di pohon, yang modelnya pokoknya ya. Apa nih makhluk gaib maksudnya? Ya makhluk gaib gitu. Dari yang kecil, tuyul saya nonton di TV, tuyul modelnya kan begitu. Gede, aslinya segitu. Kecil banget. Iya. Jadi Mas Jamal saya habis lihat. hilang dan sembuh 2 bulan itu sakit, Iya, bisa ngelihat bisa yang begitu. gaib-gaib gitu. Iya, diobatin nggak bebay. Nggak bebay, Mas, diobatin. Terus saya suatu kali tuh ngelihat saudara sendiri lagi pada kumpul, lagi nengokin saya. Saya ngeliat saudara saya nih. Saudara saya mau naik motor, toto mata saya begitu kayak ada layar. Set, saudara saya mau naik motor jatuh. Saya langsung ngomong, "Wah, ntar jangan naik motor, Wak. Jangan lewat situ, ntar jatuh." Aduh, katanya gitu. Beneran, dia lewat situ yang saya bilangin, dia jatuh beneran. Jadi apa yang saya ngomong, saya lihat, saya jadi kayak bisa ngelihat apa gitu yang mau kejadian gitu, apa yang mau terjadi. Merinding Dan sampai sekarang? Iya, Itu sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi saya akhirnya bisa sendiri. Karena banyak orang pinter nih ya mau siapa deh pokoknya yang ngobatin, jawabannya begitu doang katanya. Apa tuh? Ya, apa namanya, ya terimain aja begitu. Udah nggak bisa hilang, paling sih ngilangin pakai kacamata sekarang. Kalau pakai kacamata ngilang? Ya saya nggak ngeliat makhluk goib kalau malam. Kacamata. Kacamata biasa. Kalau saya pakai saya nggak ngeliat, tapi kalau saya buka saya ngeliat. Jadi nggak bisa lihat ya. Gitu. Jadi kalau nggak pakai kacamata, mata telanjang Itu, gitu, lihat. bisa ngelihat. Lihat. Begitu pakai kacamata biasa, kacamata Nggak bening ngelihat. gitu. Nggak ngeliat. Orang juga begitu. Orang kalau saya perhatiin gitu. Akhirnya saya bisa ngobatin jadinya. Dari situ orang pada percaya. SMP, terus dia tuh ya STM dah, singkat ceritanya begitu. Sampai gede dah tuh bujangan. Atu-atu dari yang mulai sakit panas, saya pegang begitu aja. Sembuh. Baik. Dari saya terima 100.000, 50.000 gitu ya. Terus sampai orang gedean datang. Orang gedean anaknya hilang pernah nih. Coba deh katanya, Jamal bisa nggak ngeliatin anak saya nggak pulang-pulang 3 hari. Saya tiba ngeliat fotonya. Oh di sono noh. Gini, saya kasih tahu ciri-cirinya rumahnya di sini. Kelihatan muncul aja gitu Muncul di mata Mas gitu, Jamal. iya langsung diuber. Ada bener situ. Dia udah kemana-mana, nggak dapet. Maksudnya udah nyari kemana-mana. Sampai bisa, akhirnya sampai bisa itu karena sosok si kakek ini muncul mulu. Sosok kakek Yang tadi waktu kecil saya di meluk itu. Meluk itu Sampai sekarang masih ngikut. masih. Saya jadi nggak benar. Maksudnya? Ya ngobatin kesini-sininya udah gede-gedean. Saya ngakalin orang. Maksudnya? Ya orang banyak saya bohongin. Ya kakek ini yang ngajarin. Bohongin. Jadi kalau Jadi ada ini orang, orang- minta tolong, Iya. Terus Orang Mas Jamal- sakitnya nggak apa-apa nih sebenarnya nih. heeh, Ya taruh dia cuman pusing-pusing doang. Saya suruh deh beli minyak ya. Beli minyak gitu. dapat duit dong. Iya, cuman saya tembak. Beli Berapa? minyak harga segini, 1 juta. Kemarinya. Oke. Oh iya, orang mau buka warung. Wah udah. Jadi bohong. Habis ya. dah. Jadi dimanfaatin, Iya, digunain. di kakek tuh saya mau lepas dari itu. Makanya datang ke sini. Makanya ke sini. Pengen saya lepas. Karena Mudah-mudahan sih bisa lepas ya. efeknya akhirnya 2015 jatuh semua apa yang saya punya dari hasil begituan. Punya motor, punya mobil, punya rumah, habis. Rumah kebakaran. Ditipu orang, saya berbalik akhirnya ditipu orang juga. Aduh. Habis. Itu- Sampai ditangkap polisi. Pernah ditangkap polisi karena penipuan? Pernah.
Mudah-mudahan bisa dapat solusinya ya Mas Jamal ya. Iya. Bisa benar-benar lepas deh. Kami akan ajak Mas Jamal untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jamal, terlahir tanggal 16 Januari 1979. Sosok yang memiliki karakter gigih dan berjiwa pemimpin. Saya mencium aroma negatif sekali dari sosok Jamal. Saya melihat ia tersesat di alam gaib. Adanya makhluk halus yang mencoba membawanya ke alam untuk dijadikan tumbal. Saya merasakan sosok Jamal ditolong oleh seseorang agar ia tidak dijadikan tumbal. Dan saya coba lihat dari mata batin saya, adanya sosok kakek-kakek yang membuat kehidupan Jamal menjadi tidak nyaman. Saya melihat di dirinya ada sosok kakek-kakek, arwah gentayangan membawa tongkat ular. Sangat kental sekali bau amis ular ini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Silakan duduk, Pak. Jamal dengan tanggal lahir 16 bulan 1 1979. Pak Jamal ini waktu kecil pernah makan sajen di bawah pohon di Kober, kuburan gitu ya. Saat itu juga ada sosok gaib yang memeluk. Saat dipeluk itu langsung berubah, yang dilihat seperti ada di taman, ada buah-buahan, ada bunga-bungaan. Dan balik lagi ternyata sudah 5 jam hilang waktu itu. Setelah kejadian itu sampai sekarang jadi sering ngeliat hal-hal gaib. Bahkan bisa menyembuhkan orang sebenarnya. Iya. Tapi 2015 karena sosok Bang Jamal ini jadi sombong, Iya. membohongin orang juga, habis semuanya tahun Habis. itu. Dan sekarang tapi sosok gaib itu kakek-kakek yang dulu meluk waktu kecil masih suka ikut. Masih. Dan kadang-kadang juga Mas Jamal masih suka ngelihat hal gaib ya. Makanya datang ke sini betul. Iya, betul. Kamu kenapa Roy? Tisu dong, Tisu. sama air putih. Roy, keluar. Keluar. Duduk dulu. Oh my God. Kok bisa keluar darah? Air minum. Orang ini punya satu kekuatan negatif yang bentrok terhadap Roy Kiyoshi. Maaf ya semuanya. Oh my God. Saya harus ke kamar mandi dulu sementara. Iya sebentar, dibersihin dulu. Dibersihkan Tolong dulu temenin, sebentar. tolong temenin. Bisa gitu ya? Mas Jamal, itu sosok gaibnya sebenarnya energinya negatif ya? Suka Mas Jamal tahan. Mas Jamal, kita tunggu sebentar. Mas Jamal. Mas Jamal, saya mohon dilawan ya. Fokus dulu, ditahan. Mas Jamal tetap ada di sini. Kita tunggu Roy sebentar. Ya, Mas Jamal ngerasa apa? Datang. Apa sosok yang kakek-kakek itu lagi? Ada di mana? Udah di samping saya. Dia mau apa? Kesini lagi mau ngapain? Meluk Mas Jamal lagi? Mau bawa pulang kan? Mau bawa pulang? Mau bawa pulang Mas Jamal? Gak boleh mungkin.